Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Salatu wassalam. Rasyafil anbiya mursalin Muhammadin alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Itu sudah membahas, masih melanjut di pembahasan Ihya. Kemudian masih dalam kitab ilmu tentang pergeseran makna ilmu. Bab kedua yaitu ilmu yang tercela, bab ketiga ilmu yang tercela dan terpuji. Subbabnya, subbahasanya adalah pergeseran makna ilmu. Dan sudah kita jelaskan beberapa pertemuan bahwa ada beberapa istilah-istilah yang menyangkut ilmu yang bergeser maknanya dari zaman sahabat kalau dibandingkan dengan zaman mutaakhirin. Jadi yang terakhir kita bahas adalah makna kosos, makna zikir wa tadzkir, makna pemberi peringatan. Yang mana asalnya zikir tadzkir itu kepada ilmu hati, memberi peringatan pada hati, berubah kepada kosos, cerita. Padahal ya, tadzkir itu yang sudah dijelaskan kemarin, peringatan yang terpuji itu yang dicontohkan oleh Imam Hasan Basri yang tidak diusir oleh Sayyidina Ali dari Masjid Jami Basra karena dia bicara masalah akhirat, masalah hati. Itulah aslinya mau'idhah, itu yang makna mau'idhah hasanah itu ya seperti itu. Urusan menggugah hati. Ya kan? Masalah akhirat itu mau yang dimaksud dengan tazkir, pemberian mau'idhah, peringatan. Bukan seperti yang ditafsiri oleh kemudian orang-orang yang akhir, hanya beralih kepada cerita. Ya kan, kosos. Tentu pun bukan kosos yang berdasarkan Quran, bukan. Kalau kosos itu nanti akan dibahas, itu bagus juga kalau kososnya itu kisah-kisah yang didasari oleh Quran dan hadis. Yang itu pasti insya Allah kisahnya bermanfaat. Ya. Maka itulah, ya kan? Itulah yang dianjurkan, ya kan? Tazkir itulah yang dianjurkan di dalam hadis Rasulullah bahwa menghadiri majlis zikir itu lebih afdal dari sholat 1000 rakaat. Yang sudah kita kutip kemarin hadisnya. Lebih afdal menghadiri daripada menghadiri majlis ilmu, lebih afdal menghadiri daripada menghadiri majlis ilmu lebih afdal daripada menjenguk alfi marid. Ini ada di alfi marid daripada menjenguk 1000 orang sakit. Wa hudur majlis ilmu. Dan hadir majlis ilmu afdal, lebih afdal min syuhudi alfi janazah. Lebih afdal daripada menyaksikan 1000 jenazah. Pagilah ya Rasulullah, maka dikatakan ya Rasulullah, amun qiraatul Quran, apakah lebih afdal daripada membaca Quran? Qala, maka langsung dijawab oleh Rasul, wa hal tanfa'u qiraatul Qur'ani illa bil ilmi? Maka apakah bermanfaat membaca Quran kecuali dengan ilmu? Kalau cuma baca toh, apa kira-kira ada manfaat yang besar dengan membaca saja? Ya tetap ada manfaatnya memang. Karena Quran itu ngerti atau tidak ngerti, tetap orang yang membacanya ada pahala. Tapi jelas tidak sama antara orang yang ngerti dan tidak ngerti dalam pahala Quran tadi. Waqala Atha, maka Imam Atha berkata, rahimahullah, majlisu dzikrin yukafiru sab'ina majlisan min majalisil lahwi. Majlis zikir, majlis yang isinya adalah peringatan, mengingatkan pada kita, itu bisa mengkafarah 70 majelis dari majelis-majelis kelalaian. Bisa mengkafarah 70 majelis dari majelis-majelis yang berisi lahu, kelalaian. Ya. Dan di riwayat lain, saya Abu Dzar kata Rasulullah, antak tu tata'allam ayat kita bilang adalah kami antusoliyah mi'atul. Ya Abu Dzar, sungguh engkau berpagi-pagi belajar satu ayat kitab Allah lebih baik daripada kau sholat 100 rakaat Allah. Hah? Hah? Allahu ya, double lam. Ya kenapa? Memang dikira kenapa? Hah? Oh bingung. Memang menurut kaidah lughat kan gitu. Kalau lahun itu kan sudah asli ada lamnya lahun. Ditambah al-ta'rif, maka lamnya jadi 2 toh. Lahun, itu aslinya ada lamnya ditambah al-lahu ya lamnya double. Semua yang asalnya ada lamnya pasti kalau dikasih al ya lamnya double. Ya. Kemudian begitu juga, jadi engkau
berpagi-pagi belajar satu bab daripada babu min abwabil ilmi khairun laka kata Rasul min tusolih min arokah. Lebih baik bagimu daripada kau sholat 100 rakaat. Kemudian juga bahkan Imam Hasan Basri diriwayatkan dalam riwayat yang lain, Imam Hasan Basri pernah ditanya oleh Muawiyah bin Qurrah, seorang tabi'in juga. Sa'atul Hasan, saya pernah tanya pada Hasan Basri, "A'udu maridhan abu ilaika au tajlis ila qasin." Menjenguk orang sakit lebih kau sukai ataukah duduk kepada tukang cerita? Qala ut maridhan, kata Hasan Basri, jenguklah orang sakit tadi. Usai jenazah abu ilaika au ajlis. Saya mengiringi jenazah lebih kau sukai, apakah saya duduk pada tukang cerita? Qala syai' jenazah tak, ikuti jenazahmu, iringi jenazah. Untuk istana birojul ajar wa inwa ujaz lapas. Kalau ada orang minta tolong pada saya pada satu hajat, saya tolong dia, apa saya duduk kepada tukang cerita? Qala izhab bi hajatik. Kau pergi kepada hajatmu, hatta ja'alahu khairan min majlisil faragh. Sehingga Allah jadikan engkau itu lebih baik daripada majlisil faragh, majlis yang kosong itu. Majlisnya tukang cerita tadi. Nah, ini bukti bahwa Imam Hasan Basri tidak memasukkan majlisnya tukang cerita itu kepada majlis zikrin, tidak masuk pada kategori majlis zikir atau majlis yang sifatnya mengingatkan. Maka disuruh pergi jenazah daripada ketimbang duduk kepada tukang cerita. Faqad muzakhrifuna hadil ahaditha. Dan sungguh telah mengambil siapa muzakhrifun, orang yang memoles, menghiasi ini hadis, menghiasi perkataan, mengambil apa? Mengambil ikilah rupanya piro hadis al-waridah yang datang fi fadli dzikri, tentang keutamaan zikir, hujjatan. Mereka menjadikan hadis itu sebagai hujjah ala tazkiyati anfusihim, untuk mensucikan diri mereka. Itu kan cerita, itu mengambil hadis-hadis tentang keutamaan majelis zikir itu untuk mempromosikan majelis mereka. Ini loh. Padahal isinya cerita. Bukan zikir, bukan tazkir, bukan mau'izah. Mereka ngambil hadis-hadis tentang majelis zikir itu dianggap seolah itu mempromosikan untuk majelis mereka. Ini loh, kamu hadir majelis lebih baik daripada sholat 1000 jenazah. Sholat mengiringi 1000 jenazah, sholat 1000 rakaat. Wa naqalu ismat tadzkiri ila khurafatihim. Ini poin dari sub pembahasan tadi. Dan mereka memindah nama tazkir, nama yang asalnya mau'izah, memberi wejangan, memberi peringatan, mereka pindah kepada khurafat, ila khurafatihim, kepada khurafat, cerita-cerita mereka. Khurafat itu asalnya nama orang, khurafah. Suatu kali Rasul berkata pada Siti Aisyah, atadri nama khurafah. Tahu enggak Aisyah, khurafat itu apa? Enggak tahu ya Rasulullah. Khurafat itu nama orang dulu pernah dicolek sama jin, lalu dia melihat hal yang aneh-aneh, lalu dikembalikan, dia cerita tentang hal yang aneh-aneh yang dia lihat. Maka setiap orang cerita aneh-aneh, orang mengatakan itu khurafah. Kata Rasulullah SAW. Khurafat. Ini khurafat itu asalnya nama orang. Laki-laki. Kau berway takut. Perempuan dicolek, disuat sampai gini. Kasih dong balik. Apa Pak Ahmad dia mau kawin sama khurafah kalau perempuan. Ya. Kemudian apa tadi? Wazahilu, mereka lupa, lalai Antoni Zikril Mahmud, dari jalur peringatan yang terpuji.
Mereka anggap cerita-cerita itu yang mereka ceritakan itu dianggapnya seperti mau'izah. Mereka lupa apa pengertian zikir, peringatan yang terpuji itu menurut para salaf. Wastaghulu bil qasas, akhirnya mereka sibuk dengan qasas, dengan cerita-cerita wal hikayat, dan juga dengan qasas dan cerita-cerita dari umat-umat terdahulu. Allati yatataraqu ila ikhtilaf. Ikhtilaf apa sih ya? Apa ikhtilaf? Ikhtilaf ya. Allati yatataraqu ila ikhtilafat. Yang mana masuk, menyusup kepadanya, kepada qasas tadi, ikhtilafat, perbedaan-perbedaan, ziyadah wa naqs, pertambahan dan pengurangan. Khilaf tentang nama anjingnya Ashabul Kahfi, ada yang bilang ini, ada yang bilang ini. Warna anjingnya apa? La yusminu wa la yughni min ju'. Tidak mengenyangkan, tidak pula menggemuk. La yusminu, tidak membuat gemuk. Wa la yughni min ju', tidak juga menghilangkan rasa lapar. Apa perlunya debat tentang anjingnya Ashabul Kahfi, warnanya, kulitnya apa? Ya, cerita-cerita di sebagian tafsir itu masih menyusup cerita Israiliyat seperti itu. Oh iya, Kitmir ya. Itu kan ada riwayatnya dari Abdullah bin Abbas. Kalau ada riwayatnya silakan, tapi kalau Israiliyat yang sumbernya nggak jelas, oh ya, kata orang Jawa itu kocap kacarito. Kocap kacarito. Katanya orang Jawa kan gitu, kocap kacarito. Ya, cari ini lanjari tidak tahu. Kalau ada riwayatnya sih nggak apa-apa dari Abdullah bin Abbas atau dari tabi'in atau dari, kadang sumbernya nggak jelas. Kayak Kitmir itu ada memang riwayatnya dari Abdullah bin Abbas, beliau menyebutkan 7. La ilmu illa qalil, tidak ada yang mengetahui mereka kecuali sedikit. Abdullah bin Abbas mengatakan, saya termasuk orang yang sedikit itu, kata Abdullah bin Abbas. Kemudian beliau menyebutkan 7 nama, 7 Ashabul Kahfi plus anjingnya itu Kitmir. Marsalina, Martunus, ada 7 orang. Untuk kata Abdullah bin Abbas, saya termasuk yang sedikit. Wala tumarifim ila mira'at ghadira. Jangan, tidak usah berdebat masalah gitu kecuali dengan perdebatan yang jelas, artinya ada hujah, ada dalil yang kuat, itu bisa diambil. Tapi kalau sumbernya nggak jelas dan itu nggak menambah manfaat apapun, ya kan seperti warna kulitnya aja ya, Ashabul Kahfi apa warnanya, itu kan nggak menambah apapun. Itu. Mereka lupa dari istighfar bil qasas. Mereka sibuk dengan cerita yang tatatorok ilayal ikhtilafat, yang masuk menyusup kepadanya perbedaan-perbedaan. Itu apa? Ikhtilafat ya. Ikhtilafat. Wa ziyadah wa naqs. Ya, dan ziyadah dan naqs. Dan juga penambahan dan pengurangan. Namanya cerita itu kadang ada tambahan satu riwayat, ada dikurangi satu riwayat yang lain. Wa takhruju anil qasasil waridah, dan keluar qasas tadi, cerita-cerita atau hikayat, cerita-cerita tadi, ikhtilafat tadi, anil qasasil waridah atau qasas tadi, dari cerita-cerita yang waridah yang datang dalam Al-Qur'an. Wa tazidu alaih, dan menambah lebih apa qasas tadi alaih atas Quran, atau cerita yang ada di Quran. Fa'ina minal qasasi, sebab kalau memang itu penting, anjingnya Ashabul Kahfi itu penting, pasti Allah sudah sebut dalam Al-Quran namanya. Berhubung tidak penting, Allah tidak sebut. Fa'ila minal qasasi ma'yan fa'u sama'uhu, sebab di antara qasas itu ada yang memberi manfaat, apa sama'uhu, apa mendengarnya. Memberi manfaat apa mendengarnya. Wabila mayaduru, dan ada di antara qasas itu yang madorot, yang memberi madorot, apa sama'u mendengarnya. Wa ingkana shadiqan, meskipun benar. Meskipun benar kisahnya. Itu apa? Cerita-cerita mengingatkan kepada surga, kepada neraka, kepada sifat-sifat yang baik. Tentu kisah yang benar ya, bukan kisah-kisah yang palsu.
Apalagi memalsu hadis untuk sekedar menceritakan kisah itu. Dan ada yang mudarat. Meskipun benar. Ya, ada yang mudarat. Meskipun benar. Sebab katanya Maimun bin Mihran, orang tukang cerita itu tidak luput dari salah satu dari tiga. Jadi dia yasmur qawluh, sama yuzilu dinahu. Dia itu cerita, dia obrol perkataannya, ceritanya dengan sesuatu yang bisa merusak agamanya, mengkuruskan agamanya. Bisa dengan ujub dengan dirinya, karena menyangka dengan cerita tadi dia menguasai ilmu, padahal itu cuma cerita. Atau bisa jadi dia dengan cerita itu menyuruh sesuatu yang dia sendiri tidak mengerjakan, meskipun benar ceritanya, meskipun benar. Madharat meskipun benar. Dia menceritakan sesuatu yang yang inti ceritanya sendiri dia sendiri tidak kelakon, dia ceritakan pada orang. Ya. Ya. Ini bisa jadi sekedar samar, sekedar menghabiskan waktu, atau bisa jadi ceritanya itu bisa menganukan agamanya, ya, menguruskan agamanya. Bisa jadi kisah itu membuat dia ujub dengan dirinya, seolah dia mengerti. Bisa jadi dari ceritanya itu dia menyuruh orang, dari inti ceritanya sesuatu yang dia sendiri tidak melakukan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, al-qassu yantazirul makta, orang tukang cerita itu selalu menanti murka Allah Ta'ala. Salah satu dari tiga itu. Ya, menanti murka Allah. Al-qassu yantazirul makta. Orang tukang cerita itu yantazirul makta, itu menunggu murka Allah Ta'ala. Nah, ini maksudnya cerita-cerita yang seperti tadi yang madharat. Waman fataha dari kalbab ala nafsi ikhtar alaihi sidqu bil kadzib wa nafi bitor. Maka siapa yang membuka dirinya akan pintu seperti itu, ya, siapa yang membuka itu pintu atas dirinya, pintu cerita tadi, maka ikhtar atau bercampurlah kepada dia, kepada apa sidqu bil kadzib, kejujuran dengan kedustaan, wa nafi'u bidhari, kemanfaatan dengan kemadharatan. Walihadza nuhiya anhu, oleh karena itu dilarang darinya. Walihadza qala Ahmad bin Hanbal, oleh karena itu Ahmad bin Hanbal berkata, ma'ahwajan nasa ila qasin shadiq. Betapa butuhnya manusia, betapa perlunya manusia itu kepada tukang cerita yang jujur. Ini membawakan kisah-kisah yang benar dari riwayat Quran atau hadis, atau ada riwayat yang benar, yang kisah itu isinya pun bermanfaat. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, alangkah butuhnya manusia ini kepada tukang cerita yang jujur, yang sungguh-sungguh. Nah, selanjutnya nanti akan dibahas fa in kana tilkisah min qasasil anbiya musal dan kemudian ini pekan kosong ajikan soal riwayat pasal bibasan. Adapun kalau ceritanya itu berkaitan dengan cerita para nabi alaihi wasallam yang berkaitan dengan urusan agama, dan ceritanya itu tukang ceritanya kosnya itu hazik, orang yang pandai, ya, dalam bidang periwayatan cerita tadi, sahih riwayatnya, maka dalam gastu arabi bahasan saya tidak melihat suatu kebahayaan. Wallahu a'lam. Waliyadzal kadzib wallahu a'lam bissawab. Berikutnya nanti peringatan dari Imam Ghazali untuk menghindari kebohongan dalam hikayat atau dalam cerita itu. Wallahu a'lam bissawab. Apa ya? Ya memang cerita kan salah satu uslub gaya bahasa Quran itu untuk memaparkan pesan itu melalui qasas. Minum lafi qasasim ibaratan. Sungguh dalam kisah mereka itu terdapat ibrah. Makanya kan tadi kan disebutkan, kecuali kisah-kisah yang sumbernya itu dari Quran, dari hadis, maka itu tidak ada masalah. Karena ada pertanggungjawabannya.
Surah Al-Fatihah.